Jenazah pendaki Gunung Saeng, Desa Sumberwaru Kecamatan Binakal Bondowoso berhasil ditemukan setelah 4 hari operasi SAR. Ada banyak pihak yang turut terlibat mencari keberadaan Fahrul Hidayatullah alias Baim, 18 tahun, meski kini telah berakhir proses pencariannya. Namun masih lekat di ingatan masyarakat, proses evakuasi yang tak mudah. Karena medan yang curam dan sempit, serta di dalam jurang sekitar 150 meter dari titik jatuh. Berbagai video aksi para pencari dan pihak-pihak yang terlibat dalam operasi SAR dan evakuasi tersebar di berbagai media sosial. Tribun Jatim Network bertemu dengan 3 pria yang pertama kali menemukan survivor atau korban. Adalah Jangkar, Syamsuddin Duha, dan Pai. Mereka merupakan personil yang pertama kali turun ke jurang sedalam ratusan meter. Mereka menggunakan seutas tali mantel, turun dengan metode rappelling. Melakukan orientasi dan pencarian secara kasat mata. Formasinya terdiri Jangkar yang paling depan, disusul Syamsuddin, lalu Pai. Ketiganya terus melakukan observasi ke setiap sudut tebing. Bismillah. Paling budi lah saya. Betul kan aman, paling budi. Dokumentasi ke bawah. Iya ini. Uji lo torono. Ini dah. Lantunkan azan gitu. Itu kita melihat dari pergerakan pelatih saya ya, saat menemukan jenazah itu melantunkan azan. Sebelumnya kalau sebelum melantunkan azan itu saat menemukan ceceran atau jenazah itu tandanya adalah peluit 3. Peluitnya 3 kali menemukan ceceran. Jadi saat temuan topi saya peluit 3 kali. Kemudian sepatu peluit 3 kali, jenazah peluit 3 kali, kemudian saya suruh lantunkan azan di situasi itu. Oke, artinya jenazah ditemukan secara utuh ketika azan itu ya? Ditemukan secara utuh. Mas itu luka ya? Kena apa itu Mas kemarin pada saat? Lukanya itu analisa saya benturan Mbak, karena di lereng sana itu, di punggungan dan bukan lereng, lembahannya itu tebing, ada 5 tebing. Jadi lemparan dari survivor ke bawah itu bisa terbentur oleh tebing. Sip. Mas Jangkar, ini kan sampean salah satu orang yang kemarin ikut turun ke jurang gitu. Mungkin bisa diceritakan se ekstrim apa dan apa yang pertama kali ditemukan itu Mas? Oke. Untuk hari Kamis itu kita bergerak dari base camp Saeng pukul 16.00. Kemudian sampai di pos 2 hari Kamis itu pukul 19.00. Kemudian kita tidak bisa melanjutkan ke atas, pertama karena waktu sudah malam. Kemudian kita lanjutkan di hari Jumat jam 5 pagi. Jam 5 pagi dari pos 2 kita menuju ke titik jatuh. Dari titik jatuh sampai di titik jatuh jam 6 kita instalasi peralatan sampai pukul 7. Pukul 7 kita pertama itu saya yang turun melakukan teknik scanning yaitu rappelling, melakukan penyisiran. Jadi waktu itu tidak hanya turun tapi melakukan penyisiran. Analisa saya itu dari jatuhnya survivor di arah ke selatan, mainnya ke arah selatan, saya turun ke arah selatan. Jatuhnya ke arah timur tapi penyisirannya ke arah selatan. Saya sisir ke bawah, kemudian di 70 meter dari atas saya menemukan topi. Saya berasumsi ini pasti jatuh di area sisi selatan. Di sisi selatan. Kenapa begitu? Karena saya membaca perhitungannya adalah benturan dari batu, kemudian dipastikan oleh topi. Jadi dari topi saya turun lagi kurang lebih 10 meteran lah. 10 meteran saya menemukan tali tas, kemudian menemukan sepatu. Ada bekas jejak rumputan ilalang yang sedikit roboh. Akhirnya di sepatu itu saya bisa memastikan jarak survivor antara sepatu itu tidak jauh. Akhirnya di sepatu saya menurunkan personil Mas Nyong untuk mendekati ke survivor. Akhirnya benar selang berapa lama jarak 20 meteran ya, jarak 20 meteran itu
visual survivor ditemukan. Kemudian tetapi Mas Nyong tidak berani untuk mendekati jenazah. Akhirnya memanggil tim selanjutnya yaitu Mas Pai. Nah, Mas Pai itu sampai ke titik jenazah yang ada. Melaporkan di 9.15 survivor ditemukan, akhirnya saya memberikan instruksi untuk adat. Setelah itu proses penemuan dibungkus pakai kantong jenazah. Cuma waktu itu saya diinstruksikan untuk turun, saya tidak mau untuk turun. Saya Kenapa Mas? kenapa ya? Mungkin lebih ke takut nih Mbak untuk mendekati jenazah. Makanya lebih ke sana. Kemudian setelah dibungkus oleh Mas Nyong sama Mas Pai, saya instruksikan untuk naik lagi. Naik lagi sampai ke atas itu jam 12 siang. Sudah itu tim kedua yang akan melakukan evakuasi dari teman-teman Saru PA. Cuma keterbatasan waktu itu kantong jenazahnya robek betul waktu itu. Akhirnya tarik mundur semua. Baru hari Sabtunya bisa disentuh sama teman-teman Basarnas. Mas, ini kan tadi sampai nyampaikan lantunan azan gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.